Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asfianatul Hasanah. Saya seorang santriwati di pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan Al-Imran ayat 162 dan 163 dalam kitab Tafsir Jalal. Afamanittaba'a lan wong kang anut ridwanallahi ing ridone Allah fa'ato'a mengkotoat walam yagul lan ora hianat sopo man kamamba'a koyo wong sing balik roja'a tegese balik bisa kotin kelawan mencuri minallahi saking Allah lima siyatihi krono maksiate Allah wa gululahu lan cederane Allah wa ma'wahu lan utawi panggonan iku jahannam neraka wa bi'sal masir lan saala-alane tempat balik ai marji'u tegese tempat balik hiya iku jahannam. Yang pertama, afamanit taba'a, apabila seseorang anut atau manut atau nurut terhadap apa? Terhadap ridwanallah, terhadap ridhonya Allah. Apa yang dimaksud dengan ridwanallah? Dalam kitab Tafsir Jalalain ini disebutkan ridwanallah. Makna dari ridhonya Allah adalah to'a, fa'al to'a, yaitu ketaatan, walam yagul dan ora berkhianat. Maksud dari ridwanallah atau yang diridhoi oleh Allah adalah seseorang hamba Allah yang melakukan ketaatan dan tidak melakukan khianat kepada Allah. Apa saja macam-macam taatnya hamba kepada Allah. Nah, yang diridhoi oleh Allah adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah. Macam-macam ketaatan itu seperti apa? Seperti ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, itu bentuk dari ketaatan atas perintah Allah untuk beribadah kepada Allah semata. Kemudian melaksanakan zakat, menunaikan zakat, melaksanakan sholat, ibadah-ibadah yang lainnya itu termasuk ke dalam ketaatan. Dan walam yagul, ketika kamu ingin ridwanallah, ketika kamu ingin ridhonya Allah, maka walam yagul, janganlah kamu berkhianat atas perintah yang sudah Allah tuliskan kepada hamba-hambanya. Jangan kamu meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat itu termasuk berkhianat seorang hamba kepada Allah yang telah memerintahkan untuk beribadah kepada Tuhannya. Kamamba'a koyo wong sing balik. Koyo wong sing balik ini yaitu balik kepada apa? Bisa khotin minallah, balik kepada kemurkaan yang membuat Allah marah. Kemurkaan yang seperti apa dijelaskan dalam kitab tafsir ini? Di maksiatihi wa gululahu, karena maksiate Allah lan cederane Allah. Maksudnya adalah berbuat maksiat, seorang hamba berbuat maksiat dan seorang hamba melukai Allah dengan cara melanggar semua perintah Allah. Nah, itu disuruh sholat tidak sholat, disuruh membayar zakat tidak membayar zakat, disuruh meninggalkan maksiat malah tetap terus mengulangi maksiat tersebut. Itu yang dicontohkan dengan bisa khotim minallah. Lalu apa balasan dari bisa khotim minallah? Balasan bagi bisa khotim minallah bagi orang-orang yang balik membuat kemurkaan bagi Allah yaitu wa jahannam, lan panggonan kangge wong sing balik tadi yaitu jahannam neraka. Dan jahannam itu wabi'sal masir, tempat wabi'sal masir itu tempat, yaitu seala-ala tempat atau seburuk-buruknya tempat kembali, yaitu neraka. Jadi kita sudah sering mendengar bahwa neraka adalah tempat yang buruk bagi seseorang untuk kembali. Ada dua tempat yang tempat kembali bagi orang-orang yang berbeda amal. Bagi orang-orang yang fa'ato'a, bagi orang-orang yang afamanittaba'a ridwanallah, orang-orang yang mencari ridhonya Allah dengan melakukan ketaatan atas perintah Allah, maka balasannya yaitu surga. Tapi apabila orang yang kelompok bisa khotim minallah di maksiatihi, maksudnya orang yang selalu bermaksiat yang kembali membuat murka Allah, maka tempat seburuk-buruknya yang cocok untuk golongan seperti itu adalah jahannam.
wa ma'wau jahannam, yaitu neraka. Wa bi'sal masir, yang dimaksud dengan seburuk-buruknya tempat yaitu marji'u, yaitu kangge tempat kembali. Kemudian ayat selanjutnya, hum utawi wong akeh darajatun kang duweni piro-piro derajat, ay ashabu tegese duweni ay ashabu darajati tegese duweni piro-piro derajat, indallahi ing dalem ngersane sandinge Allah. Ay mukhtalifu tegese wong pada beda beda derajat, manazilu iku kedudukan, faliman mengko lamun wong ittaba'a anut sopoman ridwanahu ing ridwane Allah, thawabu ganjaran, waliman ba'a lan lamun wong ba'a iku balik bisa khotihi kelawan gawe bendu atau membuat marah Allah, yaqabu iku iqabu siksa. Wallahu utawi Gusti Allah iku basirun kang mirsani bima kelawan barang ya'maluna kang nglakoni kamamba'a fayajazihum mengko bales sapa Allah bihi kelawan man. Hum darajatun indallah, bagi orang-orang yang memiliki derajat di sisi Allah. Siapa saja? Ay mukhtaliful manazila, yaitu tegese orang yang mempunyai derajat yang berbeda-beda. Falimanit taba'a, yaitu orang-orang yang anut ridwanahu, yang manut terhadap keridhoannya Allah. Maka apa balasan dari orang yang afamanit taba'a ridwanahu, bagi orang yang manut terhadap keridhaan Allah, yaitu mendapat balasan sawabu ganjaran. Waliman ba'a, dan apabila orang yang balik bisa khotihi pada membuat Allah marah, gawe bendu, maka apa balasannya, yaitu yaqabu siksa. Wallahu basirun bima ya'malun, karena Allah sungguh maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat sebelumnya menjelaskan bagi orang-orang yang bisa khotim, bagi orang-orang yang membuat bendu atau melakukan kemaksiatan dan tidak taat kepada Allah, yaitu wa ma'wau jahannam, mempunyai tempat kembalinya kepada neraka jahanam. Di ayat selanjutnya yaitu bagi orang-orang yang mempunyai derajat di sisi Allah dan mencari keridhaan Allah, maka balasannya adalah sawabu, mendapat ganjaran, dan kamamba'a. Sedangkan orang-orang yang balik kembali membuat Allah marah, maka balasannya apa? Iqabu, siksa, mendapat siksa dari Allah. Karena kemudian di akhir ayat ini disebutkan wallahu basirun bima ya'malun, sungguh Allah mirsani atau maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maksud dari melihat apa yang kamu kerjakan ini, di sini kita jangan pernah merasa kita tidak diawasi oleh siapapun. Ayat ini wallahu basirun bima ya'malun sungguh membuat kita tersadarkan bahwa apapun yang kita lakukan, jangan merasa kita tidak diawasi oleh siapapun. Tentu Allah selalu melihat apa saja yang hambanya lakukan, meski misal hambanya merasa aku sudah sangat tersembunyi, aku melakukan ini tidak diketahui oleh siapapun. Tapi ingat bahwa di atas itu ada Allah yang melihat pergerakan kita, yang sembunyi-sembunyi tersebut. Jadi kita selalu ada yang mengawasi. Jadi lebih berhati-hati untuk selanjutnya, jangan merasa kita bebas, misal naudzubillah kita berani untuk mencuri karena kita merasa tidak ada yang mengawasi. Jangan salah bahwa Allah wallahu basirun, bahwa Allah itu zat kang mirsani, yang maha mengetahui, yang maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wallahu basirun bima ya'malun fayajazihum bihi, maksudnya adalah Allah maha melihat apapun yang kita kerjakan. Nah, apa-apa yang kita kerjakan itu akan mendapat balasan dari Allah. Kita mengerjakan kebaikan, kita mendapat pahala. Kita mengerjakan kemaksiatan, Allah pun membalas, fayajazihum, membalas dengan siksaan. Jadi tidak mungkin apa-apa yang kita lakukan sekarang itu di akhirat nanti tidak mendapat
balasan, sudah pasti mendapat balasan. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita kerjakan pasti akan dibalas oleh Allah. Dan sekecil apapun kemaksiatan, pelanggaran yang kita lakukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu taat kepada aturan-aturannya dan meninggalkan kemaksiatan.